Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, sebelumnya Miss akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan kalian mengamati video, teks atau gambar ini, kalian dapat mengerti apa itu sumber daya alam dan apa saja jenis sumber daya alam. Yang kedua, dengan kalian mengamati video pembelajaran ini, kalian dapat mengetahui bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam. Coba sekarang kalian perhatikan, ada 4 gambar. Ada lautan, ada hutan, kemudian ada pegunungan. Ini semua adalah sumber daya alam di Indonesia. Betapa kayanya Indonesia ya. Indonesia terkenal akan sumber daya alamnya. Apakah kalian tahu itu? Banyak sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita wajib melestarikannya ya, agar tetap bisa kita manfaatkan dengan bijak. Sekarang, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui yaitu sumber daya yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Jika kalian menggunakan dengan jangka waktu yang lama, kita bisa memperolehnya kembali dengan kurun waktu yang tidak lama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibedakan menjadi 2, yaitu hayati dan non-hayati. Hayati berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contoh sumber daya hayati tumbuhan atau yang biasa kita sebut dengan nabati, contohnya antara lain ada buah-buahan, sayuran, dan sebagainya. Kemudian contoh dari sumber daya hayati hewan atau hewani antara lain ada ayam, ikan, sapi, dan lain sebagainya. Kemudian non-hayati berasal dari benda-benda mati. Contohnya air, bebatuan, sinar matahari, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya alam tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang akan habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui dibagi menjadi 3, yaitu ada energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Energi contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Mineral logam contohnya seperti biji besi, nikel, emas, tembaga, dan lain sebagainya. Kemudian mineral non-logam contohnya seperti pasir, kapur, belerang, dan sebagainya. Sekarang, apa saja manfaat sumber daya alam di darat dan di laut?
Kamu tahu bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Apalagi 2/3 dari Indonesia adalah perairan. Maka Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Lalu, apa saja manfaat yang bisa kita ambil dari sumber daya alam laut kita? Yang pertama, yaitu perikanan. Perikanan Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Jenis ikan yang dikonsumsi di perairan Indonesia antara lain yaitu ada cakalang, layur, tuna, kerang, udang, cumi, dan lain-lain. Hasil perikanan Indonesia selain berasal dari laut, para nelayan Indonesia juga melakukan budidaya perikanannya. Selain itu, hasil perikanan di Indonesia juga bisa kita ekspor. Yang kedua, ada industri garam. Garam merupakan salah satu bumbu masakan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Garam juga dapat bermanfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Garam ini dibuat dari penguapan air laut. Sentra industri garam di Indonesia itu terletak di Gresik, Madura, Pati, dan sebagainya. Garam laut dibuat dengan cara menguapkan air laut dengan bantuan sinar matahari. Kemudian ada rumput laut. Rumput laut merupakan sumber makanan kaya serat. Rumput laut merupakan bahan baku pembuatan agar-agar. Wilayah Indonesia memiliki kemampuan loh untuk memproduksi rumput lautnya, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, sektor yang paling terbesar sumber daya laut adalah dari segi pariwisatanya. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak pantai. Nah, pantai ini sangat indah pemandangannya, sehingga kita bisa menarik para wisatawan dari negara kita sendiri maupun luar negeri. Sekarang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat. Indonesia terkenal akan pertaniannya dan perkebunannya yang sangat luas. Beberapa manfaat yang bisa kita ambil salah satunya yaitu jagung dan padi. Jagung dan padi sebagai bahan makanan pokok di Indonesia. Kemudian ada sapi. Sapi bisa kita ambil daging dan susunya. Kemudian ada emas. Emas bisa kita manfaatkan untuk perhiasan. Itu semua adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat maupun laut. Kita sebagai manusia wajib melestarikannya agar kita bisa menikmatinya tanpa khawatir kehabisan. Semoga kalian semua sebagai generasi penerus bangsa ini, kalian bisa melestarikannya dengan baik ya. Sekian materi tentang sumber daya alam. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk belajar ya. Jaga kesehatannya selalu. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.